Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang luar biasa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Dan materi kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut, Bu Khotim akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menentukan isi teks deskripsi objek yang meliputi sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar tersebut kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah menjawab isi teks deskripsi, sedangkan yang kedua adalah memetakan isi teks deskripsi tersebut. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, sekarang silakan kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang akan Bu Khotim berikan. Yang pertama ini merupakan gambar atau foto dari para pendiri MTS Tarbiyatul Islam Soko. Berikutnya, yang kedua ini adalah foto kegiatan mengaji yang dilaksanakan siswa-siswi MTS Tarbiyatul Islam Soko. Kemudian, yang ini merupakan foto kegiatan sholat duha berjamaah yang dilakukan oleh siswa-siswi MTS Tarbiyatul Islam Soko setiap paginya. Dan yang terakhir ini adalah foto tentang kegiatan menyimak kultum atau kuliah 7 menit yang dilaksanakan setiap selesai sholat zuhur berjamaah. Nah, anak-anak, berdasarkan foto-foto yang telah Bu Khotim berikan tadi, Bu Khotim sudah menyiapkan teks deskripsi yang akan Bu Khotim bacakan. Paragraf pertama. MTS Tarbiyatul Islam merupakan salah satu madrasah favorit di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Madrasah ini beralamat di Jalan Raya Sokosari, Gang Pahlawan nomor 18. MTS Tarbiyatul Islam didirikan oleh Kiai Haji Nur Hashim, Kiai Rozi, dan Kiai Karnadi pada tahun 1958. Kemudian paragraf kedua, madrasah bergedung 2 lantai ini memiliki visi terwujudnya lulusan yang beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, MTS Tarbiyatul Islam senantiasa berupaya meningkatkan kualitasnya, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Salah satunya melalui program-program pendidikan dengan program kurikulum maupun program kesiswaan. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Salah satu program yang ada di MTS Tarbiyatul Islam yakni program pembinaan agama dan akhlak. Pembinaan tersebut diwujudkan melalui pembiasaan sholat zuhur dan duha berjamaah, mengaji, kuliah 7 menit atau kultum, tahlil, dan istighosah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musola Nurul Huda yang berada di halaman MTS Tarbiyatul Islam. Paragraf keempat, melalui program dan pembinaan yang dilaksanakan di MTS Tarbiyatul Islam, para siswa perlahan menjadi terbiasa dalam melaksanakannya. Saat tiba di madrasah pukul 7 pagi, mereka langsung duduk manis di musola untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan mengaji dan sholat duha berjamaah. Rutinitas tersebut mereka lakukan setiap hari sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, dari teks deskripsi yang sudah Bu Khotim bacakan tadi, kita akan berlatih menjawab isi teks deskripsi. Bu Khotim sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pendiri MTS Tarbiyatul Islam? Yang kedua, pada tahun berapa MTS Tarbiyatul Islam didirikan? Yang ketiga, sebutkan visi MTS Tarbiyatul Islam. Dan yang terakhir, apa saja yang meliputi program pembinaan agama dan akhlak yang ada di MTS Tarbiyatul Islam? Nah, anak-anak, kalau kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, betul. Yang harus kita lakukan tentu adalah membaca semua teks dari awal paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nanti dari situ kita dapat menemukan jawabannya. Kita mulai ya anak-anak.
Pertanyaan pertama, siapa pendiri MTS Tarbiyatul Islam? Dari keempat paragraf ini, ada pada paragraf keberapakah jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Tepat sekali. Jawabannya kita temukan pada paragraf pertama di kalimat terakhir, yakni pada kalimat MTS Tarbiyatul Islam didirikan oleh Kiai Haji Nur Hasyim, Kiai Rozi, dan Kiai Karnadi. Berikutnya, pertanyaan kedua. Pada tahun berapa MTS Tarbiyatul Islam didirikan? Ada yang sudah tahu? Benar. Jawaban pertanyaan ini juga kita temukan pada paragraf pertama di kalimat terakhir, yakni didirikan pada tahun 1958. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan visi MTS Tarbiyatul Islam. Pada paragraf keberapakah kita bisa menemukan jawabannya? Kita amati kembali teks berikut ya anak-anak. Sekarang sudah tahu jawabannya? Tepat sekali anak-anakku. Jawabannya bisa kita temukan pada paragraf kedua di kalimat pertama, yakni pada kalimat madrasah bergedung 2 lantai ini memiliki visi mewujudkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Dan pertanyaan terakhir, apa saja yang meliputi program pembinaan agama dan akhlak di MTS Tarbiyatul Islam? Sekali lagi, kita cari jawabannya pada teks ya anak-anak. Kalian sudah bisa menemukannya? Benar sekali, kalian luar biasa. Jadi, jawabannya kita temukan pada paragraf ketiga, yakni pada kalimat pembinaan tersebut diwujudkan melalui pembiasaan sholat zuhur dan duha berjamaah, mengaji, kultum atau kuliah 7 menit, tahlil, dan istighosah. Setelah berlatih, apakah sekarang kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dan memahami isi teks yang kalian baca anak-anak? Insya Allah sudah ya. Jadi kalau kita ingin memahami sebuah teks, maka kita harus membaca teks tersebut dari awal sampai akhir. Dibaca dengan pelan-pelan, dengan teliti, dengan telaten, maka insya Allah kita dapat memahami isi teks yang kita baca tersebut. Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu memetakan isi teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, apa sih yang bisa kita petakan? Ada 2 hal yang bisa kita petakan. Pertama, memetakan ide pokoknya. Yang kedua, memetakan ide penjelas dalam sebuah teks deskripsi itu. Sebelumnya, apakah kalian sudah paham yang dimaksud dengan ide pokok dan ide penjelas? Jadi, yang dimaksud ide pokok adalah gagasan atau pikiran yang menjadi inti atau pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok ini terletak pada kalimat utama. Kemudian, ide pokok ini berisi permasalahan yang sifatnya umum dan dapat diuraikan lebih lanjut. Terakhir, ide pokok memiliki pendukung atau penguat berupa rincian, keterangan, contoh, atau opini yang terdapat pada kalimat lain dalam paragraf tersebut. Lalu, yang dimaksud ide penjelas adalah gagasan atau pikiran yang dapat menjelaskan atau mendukung ide pokok pada suatu paragraf. Dan ide penjelas ini berisi informasi yang bersifat khusus atau spesifik. Anak-anak, berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibagi menjadi beberapa jenis. Kali ini yang akan kita bahas adalah paragraf jenis deduktif, induktif, campuran, dan paragraf penuh kalimat topik atau ide pokok. Kita bahas satu persatu. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf atau di kalimat pertama.
Paragraf ini menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti uraian atau penjelasan tentang permasalahan tersebut. Seperti pada contoh berikut, kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat yang berisi ide pokok dan letaknya ada di kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga yang berwarna hitam merupakan kalimat yang berisi ide penjelas. Selanjutnya, paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Paragraf ini menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan pokok permasalahan. Seperti pada contoh berikut, kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat yang berisi ide pokok dan letaknya ada di kalimat terakhir. Sedangkan kalimat pertama dan kedua yang berwarna hitam merupakan kalimat yang berisi ide penjelas. Kemudian, paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Seperti pada contoh berikut, kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat yang berisi ide pokok dan letaknya ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sedangkan kalimat yang berada di tengah yang berwarna hitam merupakan kalimat yang berisi ide penjelas. Terakhir, paragraf penuh kalimat topik adalah paragraf yang semua kalimatnya berisi ide pokok. Hal ini karena semua kalimat pada paragraf tersebut sama penting dan tidak ada kalimat yang sifatnya umum maupun khusus. Seperti pada contoh berikut. Semua kalimat dalam paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang berisi ide pokok. Jadi, Bu Koti memberikan warna merah pada semua kalimat tersebut. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk memetakan isi teks deskripsi. Jadi, dari contoh teks deskripsi yang Bu Koti bacakan sebelumnya, kita akan membahas 2 paragraf saja sebagai contoh ya. Kita akan belajar bagaimana cara untuk memetakan ide pokoknya, ide penjelas, dan jenis paragraf apa sih itu. Kita mulai yang pertama, paragraf 1. Bu Koti akan bacakan. MTS Tarbiyatul Islam merupakan salah satu madrasah favorit di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Madrasah ini beralamat di Jalan Raya Sokosari, Gang Pahlawan nomor 18. MTS Tarbiyatul Islam didirikan oleh Kiai Haji Nur Hashim, Kiai Rozi, dan Kiai Karnadi pada tahun 1958. Nah, anak-anak, dari paragraf pertama tersebut, sudah tahukah kalian mana yang merupakan ide pokok? Mana ide penjelasnya? Dan jenis paragraf apa sih ini? Sudah ada yang tahu jawabannya? Jadi, paragraf pertama ini merupakan paragraf penuh kalimat topik atau paragraf penuh ide pokok. Hal ini karena semua kalimat pada paragraf ini sama penting dan tidak ada kalimat yang sifatnya umum maupun khusus. Kita lihat kalimat pertama pada paragraf ini menyatakan bahwa MTS Tarbiyatul Islam adalah salah satu madrasah favorit di Kecamatan Soko. Kemudian, kalimat kedua menginformasikan alamat MTS Tarbiyatul Islam. Dan kalimat terakhir berisi informasi tentang pendiri dan tahun didirikannya MTS Tarbiyatul Islam. Kalimat-kalimat tersebut berisi ide atau gagasan yang kedudukannya sama penting, sehingga semua kalimat merupakan kalimat utama. Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut pada paragraf kedua. Kita bacakan ya. Bu Koti bacakan. Madrasah bergedung 2 lantai ini memiliki visi terwujudnya lulusan yang beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, MTS Tarbiyatul Islam senantiasa berupaya meningkatkan kualitasnya, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Salah satunya melalui program-program pendidikan dengan program kurikulum maupun program kesiswaan. Nah, anak-anak, sekarang kita petakan isi teks pada paragraf kedua ini ya. Kita cari mana ide pokoknya,
Mana ide penjelasnya? Dan jenis paragraf apakah ini? Jadi, paragraf kedua ini merupakan paragraf deduktif, yakni paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Paragraf ini menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu di kalimat pertama yang menyatakan tentang visi MTS Tarbiyatul Islam. Kemudian diikuti kalimat kedua dan ketiga yang berisi penjelasan tentang upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah ya. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa sudah belajar bersama Bu Kotim hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dan bahagia. Selalu tegakkan sholat 5 waktu dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.